Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat bagi kita semua yang sedang menonton live streaming di fanpage Klinik Food Asi Cikampek. Pada kesempatan pagi ini, saya Esri Murniasih sebagai moderator yang akan memimpin acara diskusi tentang penyakit ISPA, dan di sebelah saya ada Dr. Indah sekaligus pemateri dari Dokter Klinik Puri Asi Group. Yang kedua yaitu diskusi. Bagi rekan-rekan yang ingin mempertanyakan pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar fanpage Klinik Puri Asi Cikampek. Acara yang ketiga yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita acara yang pertama yaitu pembacaan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Indah Sari. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sobat sehat semuanya. Kali ini saya Dr. Indah akan menyampaikan materi berupa ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut pastinya, yaitu yang terjadi dari saluran pernapasan atas sampai ke saluran pernapasan bawah, yaitu dari hidung sampai ke paru. ISPA ini bisa terjadi pada siapa saja, baik anak-anak sampai orang dewasa. Tapi memang lebih sering terjadi pada anak-anak dan orang tua karena pada usia anak-anak dan orang tua itu daya tahan tubuhnya lebih rentan dibandingkan dengan orang dewasa lainnya. ISPA sendiri ini bisa disebabkan oleh dua penyebab, yaitu baik dari virus maupun bakteri. Kalau dari virus sendiri memang ISPA bisa dikatakan sembuh sendiri karena bergantung pada daya tahan tubuh dari orang yang terkena dari ISPA tersebut. Kalau dari bakteri memang harus butuh penyembuhan yang lebih lanjut, biasanya kita berikan terapi berupa antibiotik. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, ISPA itu salah satu penyebabnya adalah virus. Virus yang biasa menyebabkan dari ISPA sendiri itu salah satu contohnya adenovirus, virus influenza, parainfluenza virus, dan virus yang sepertinya sekarang ini sedang merebak yang menjadi pandemi yaitu virus corona juga bisa menyebabkan ISPA. Kalau bakteri yang bisa menyebabkan ISPA sendiri itu macam-macam, salah satunya Streptococcus, jenisnya Staphylococcus, Haemophilus, dan lain-lain. Pencegahan terjadinya ISPA itu bisa kita lakukan dengan istirahat yang cukup pastinya, dan terus juga olahraga yang rutin. Jadinya kita bisa membangun daya tahan tubuh kita. Terus juga dengan banyak makan makanan bergizi. Selain itu juga sering mencuci tangan, menghindari untuk saat ini sih harus kita hindarin sering-sering menyentuh mata, hidung, dan mulut karena gampang terjadinya transmisi dari virus ataupun bakteri itu ke dalam saluran nafas kita. Terus selain itu juga kita juga saat ini juga untuk mencegah terjadinya ISPA harus sering-sering menggunakan masker. Kalau untuk pengobatan ISPA sendiri sih sebenarnya tergantung dari penyebabnya ya. Kalau misalnya penyebabnya virus sudah saya bilang tadi, sebenarnya bisa sembuh sendiri, tergantung daya tahan tubuh orang tersebut. Kalau misalnya daya tahan tubuhnya bagus, biasanya sih rentang antara 1 sampai 2 minggu biasanya gejalanya juga nantinya akan membaik. Tapi kalau misalnya memang muncul gejala yang memperberat, biasanya memang kita perlu advice dari dokter atau pergi ke dokter. Misalnya gejala-gejala memberatnya misalnya panas yang tidak kunjung turun-turun, atau terjadi sesak nafas, atau timbul batuk darah, biasanya memang harus dilarikan ke dokter atau ke IGD rumah sakit setempat. Tapi kalau misalnya cuma panas,
batuk, pilek ringan, biasanya kita bisa atasi sendiri di rumah. Misalnya dengan memberikan obat turun panas yang beredar di pasaran, misalnya kayak paracetamol saja buat turunin panasnya, biasanya juga nantinya akan meredakan panasnya. Atau dengan mengompres di daerah dahi, ketiak, atau selangkangan, itu juga akan meredakan nyeri-nyeri yang terjadi pada saat timbulnya gejala ISPA, biasanya seperti itu. Selain itu juga memang pengobatan ISPA ini juga bisa dilakukan kalau misalnya pada anak-anak ya yang agak kesulitan untuk mengeluarkan lendirnya, bisa kita bantu dengan menghirup uap panas yang diletakkan di dalam baskom, yang diberikan tetesan sedikit minyak kayu putih, biasanya sedikit membantu untuk melancarkan saluran nafas. Sepertinya sekian dulu materi dari saya. Untuk lebih lanjutnya kalau memang belum jelas ataupun ada pertanyaan-pertanyaan seputar ISPA, saya buka kesempatannya untuk bertanya dengan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Indah yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita tanya jawab. Bagi para teman-teman yang sedang menonton, apabila ingin bertanya silahkan komentar ya di kolom komentarnya. Sambil menunggu, Dok, saya mau tanya, kenapa sih ISPA itu lebih sering terjadi pada bayi yang prematur? Memang ISPA terjadi seperti saya katakan ya, lebih sering terjadi pada anak-anak dan orang tua karena daya tahan tubuhnya lebih rentan dibandingkan orang dewasa. Terutama pada bayi prematur gampang terjadi karena kan bayi prematur itu bayi yang lahir sebelum waktunya lahir ya, sebelum usia kehamilannya atau sebelum usia matangnya lahirnya. Matangnya itu kan sekitar 38 minggu sampai 40 minggu. Nah, kurang dari situ kita sebut dengan prematur. Biasanya bayi-bayi prematur itu pastinya organ-organ tubuhnya itu tuh fungsinya tuh belum sempurna terbentuknya. Nah, salah satunya saluran nafasnya, biasanya paru-parunya belum berkembang dengan sempurna. Maka dari itu virus influenza atau ISPA gitu gampang menyerang pada bayi-bayi yang prematur ya, pada dasarnya karena memang satu organ parunya fungsinya belum terbentuk dengan sempurna. Yang kedua juga daya tahan tubuhnya masih rendah, jadinya dia gampang terkena. Dok, apabila kan prematur kena ISPA ya, apakah nanti ada efeknya untuk perkembangan dia selanjutnya setelah dewasa? Apakah ada gangguan perkembangannya ke depannya gitu? Iya, tumbuh kembangnya seperti apa? Kalau untuk gangguan tumbuh kembang pada bayi prematur sih saya rasa nggak ada ya, kalau karena kena ISPA-nya gitu, nggak secara langsung gitu. Itu kan kecuali kalau memang dia ada pembentukan dari pembentukan dari organ-organnya waktu pas lagi dalam masa kehamilannya itu. Tapi kalau karena ISPA pas kenanya setelah lahir ya ISPA-nya, terus dia jadi terganggu gitu, tumbuh kembangnya kayaknya nggak berpengaruh. Untuk pencegahan ISPA sendiri, Dok, pada orang dewasa itu kan kita sedang masa pandemi COVID ya. Kebanyakan orang itu kan susah memakai masker. Nah, itu sendiri bagaimana ya, Dok, caranya agar orang itu mau mengikuti protokol kesehatan? Balik lagi ya, kesadaran pada orang-orang masing-masing. Ya, memang sih kita sebagai tenaga kesehatan memang kerjanya harus ekstra keras ya, harus lebih sering bilang ke masyarakat, ke pasien-pasien harus masker dimanapun berada. Memang awalnya nggak enak, pasti nggak enak, apalagi bukan kita tenaga kesehatan pakai masker tuh pengap banget. Apalagi kayak nenek-nenek, kakek-kakek itu atau yang kerja di pasar, itu pasti mereka susah banget disuruh untuk pakai masker ya, karena itu alasannya engap, malah ngeribetin gitu. Tapi memang harus diberikan pengertian secara pelan-pelan, tapi terus yang biar nggak bosen-bosen. Memang harus pakai masker untuk saat ini karena memang salah satu pencegahan dari
virus COVID ini kan memang 3M ya, pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak nih. Jadinya ya memang harus tetap pakai masker, walaupun itu nggak enak, nggak nyaman. Bahkan saat olahraga pun kita tetap harus pakai masker. Maskernya ya masker kain yang 3 lapis, jangan masker yang tipis kayak gitu ya. Karena kalau masker tipis kan udah terbukti dari survei itu, malah dari penelitiannya kalau tidak tidak kurang bagus lah untuk menyaring partikel-partikel virus-virus. Berarti masih gampang lebih kenanya dibandingkan kalau masker kain yang 3 lapis. Ini dok, untuk ciri-ciri perbedaan itu antara ISPA dengan COVID itu apa? Kan sama-sama itu juga COVID, ada sesak napas ya dok ya. Nah, kalau dengan ISPA itu sendiri perbedaannya atau sama atau seperti apa? Pertanyaan yang susah sebenarnya. Sebenarnya ISPA dan COVID-19 itu sebenarnya masuk ke dalam kategori ISPA juga ya. Karena sama-sama batuk, pilek, demam, sesak nafas, dan sebenarnya kalau ditanya, dok, batuk yang kayak gimana sih dok yang bedain antara ISPA dan COVID-19? Saya bilang ya, gak ada bedanya sebenarnya. Batuknya sama, pileknya sama, cuma memang kita biasanya kalau dalam klinik, kita pakai sistem scoring kalau memang kita curiga-curiga nih karena COVID. Biasa scoring, kalau scoringnya di atas atau lebih dari sama dengan 10, biasanya kita udah curiga nih COVID-19, yaitu biasanya pasien yang kontak dengan pasien COVID, pasti kita beri nilai scoring yang lebih tinggi 5. Pasien dengan gambaran foto ronsennya itu ada gambaran pneumonia, itu juga kita scoringnya 5 itu. Terus pasien dengan datang dengan suhu di atas 38,5 derajat Celcius itu scoringnya 3. Pria biasa kita scoringnya 1. Orang dengan usia di atas 44 tahun itu kita scoringnya 1. Terus ada gejala demam batuk pilek kita scoringnya 1. Dan kalau dari laboratorium biasanya angka perbandingan neutrofil banding limfositnya di atas 5,8, kita scoringnya 1. Nah, kalau misalnya udah lebih dari sama dengan 10 nilainya, biasa kita udah curiga ke arah COVID ke sana. Memang sih yang paling menentukan banget kayaknya ada kontak nggak sama orang yang penderita positif COVID-19 sebelumnya, atau sesaknya tuh sesek banget. Biasanya kalau udah ada demam, batuk, pilek, dan sesek, biasanya kita langsung suruh untuk pemeriksaan radiologis ya, baik itu ronsen paru maupun CT scan paru gitu, CT scan torak untuk melihat gambaran, ada gambaran pneumonia enggak kayak gitu. Kalau tanya dari batuknya kayak gimana, ya sama aja, pileknya sama aja, demamnya sama aja sebenarnya. Baik semuanya, apakah sudah jelas? Apabila memang ingin ditanyakan, mungkin untuk acara hari ini cukup sekian dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan oleh dokter bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi teman-teman semua yang ingin masih mungkin kurang jelas, bisa datang untuk konsultasi ke klinik Bu Asih Cikampek, yang beralamat di Jalan Stasiun nomor 2 Cikampek. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.